A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali walaupun di masa pandemi corona ini lewat online ya, untuk berbagi cerita, berbagi kisah agar bagaimana kita di masa pandemi corona ini agar anak-anak kita tidak maniak game atau maniak gadget ya, karena memang bagaimanapun di masa lockdown seperti ini, masa dimana kita harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, itu anak-anak melulu bertemu dengan gadget. Nggak seperti kalau pas sekolah ya. Kalau di sekolah kan mereka masih bisa bertemu dengan teman-temannya, ustadz-ustadzahnya dan sebagainya. Semoga para ayahanda dan bunda tetap sehat, semangat mendampingi putra-putrinya di jalan kebaikan. Baik, sebelum kita membahas bagaimana anak-anak supaya tidak maniak game, gadget dan sebagainya, itu kita harus menyamakan dulu definisinya. Jangan sampai apa yang saya sampaikan berbeda maksudnya definisinya dengan bunda dan ayah di rumah. Definisi di Peduli Sahabat, yayasan yang kami dirikan bersama teman-teman, itu seorang anak dia dikategorikan dia normal dalam gadget itu ketika 1 kali 24 jam tidak memegang gadget, dia baik-baik saja, tidak merasa resah dan gelisah. Jadi dalam satu hari dia tidak memegang gadget itu benda-benda elektronika yang semakin kecil dan mampet dan saling terkoneksi dengan internet. Contohnya televisi ya, sekarang sudah smart televisi, kemudian ponsel, smartphone, kemudian laptop, tablet dan sebagainya, itu gadget. Bahkan ada kacamata ya. Nah, jadi kita definisinya bahwa jika satu hari 1 kali 24 jam seorang anak tidak memegang gadget, dia baik-baik saja, tidak merasa resah dan gelisah, dia berarti normal untuk kategorinya seorang anak yang normal, tidak kecanduan, tidak mania. Yang kedua, kecanduan. Apa kecanduan? Kecanduan itu di Peduli Sahabat 1 kali 24 jam seorang anak tidak memegang gadget atau elektronika dalam bentuk apapun, dia merasa resah dan gelisah, tapi masih bisa dikendalikan. Jadi misalkan, aku pengen main gadget, main ponsel misalkan, tapi ponselnya lagi rusak atau tabletnya lagi diperbaiki atau dia lagi dipakai oleh orang tua, itu dia masih bisa menahan walaupun rasa dan gelisah, nggak nyaman ya, maksudnya kok ini sih nggak bisa main sih, itu dia termasuk sudah di kategori kita itu kecanduan, dan ini masih bisa ditangani oleh kedua orang tuanya, tidak perlu dibawa ke kita atau dikonsultasikan ke Peduli Sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu maniak. Maniak itu sudah di atasnya kecanduan, dia sudah aktif. Contohnya mencuri uang, kemudian tidak mau sekolah, tidak mau beribadah, tidak mau makan, minum, sudah tidak merespon oleh orang tuanya atau lingkungannya, nggak mandi, bukan cuma sekali 2 kali tapi sampai berminggu-minggu nggak mandi, ada yang sebulan nggak mandi yang kita tangani ya. Jadi seperti itu sudah maniak itu sudah aktif seperti itu. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita tidak minimal nggak kecanduan atau maksimalnya ke maniak tadi? Baik, itu definisinya supaya kita sama nanti ya, supaya anak-anak kita nggak maniak. Terutama kalau kecanduan, siapa sih yang tidak kecanduan? Sepaham saya hampir semua anak di dunia itu pernah kecanduan permainan atau game dalam bentuk apapun. Kalau di zamannya kita dulu, zaman saya yang sudah tua ini, kecanduan game permainan atau ya semacam globak sodor, patangan, kemudian betengan, sudah manda dan sebagainya, itu layang-layang, itu permainan kita dan itu dulu kita kecanduan.
Bayangkan dulu kita pulang jam 12 siang atau jam setengah 1 siang, habis itu main bahkan sampai menjelang maghrib, kadang seperti itu. Sholat asarnya ditunda. Kenapa? Sama kecanduan permainan atau game atau gadgetnya zaman dulu gitu ya. Nah itu sama, kita hampir semuanya kecanduan. Nah perlu Bapak Ibu pahami bahwa kecanduan ini ada masanya sebetulnya. Ada masanya. Kenapa? Anak di bawah umur 10 tahun kalau dalam Islam dan dalam psikologi itu 10 tahun ke bawah adalah masa imajinasi, masa berhayal. Itulah kenapa anak 10 tahun mudah dikenalkan surga dan neraka. Berhayal gitu, dia membayangkan, berhayal. Membayangkan menjadi Superman, jadi Naruto, jadi para sahabat Rasulullah dan sebagainya. Sangat mudah sekali membayangkan. Nah itu harusnya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka dia, kalau dalam bahasa psikologinya itu, percaya atau tidak ya, cuma dalam bahasa psikologi disebut inner child. Jadi keinginan anak-anak yang belum selesai dan itu muncul di usia dewasa. Jadi ada orang yang karena belum selesai dulu masa bermainnya, akhirnya bermain di usia dewasa. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang dewasa yang masih main game, masih main gadget berlebihan dan sebagainya. Jadi ini perlu dipahami dulu bahwa kita tidak perlu marah-marah yang berlebihan, bahkan sampai memukul, sampai disakiti, tidak perlu. Cukup diingatkan dengan baik dan diberi aturan yang jelas. Jadi misalkan kalau mau memberi peringatan, tidak langsung dimatikan komputernya atau laptopnya atau ponselnya, atau misalkan pakai konsol semacam PlayStation atau Xbox langsung dimatikan, tidak, diberi peringatan. Misalkan sudah mau adzan, nah anak-anak kadang dia main online susah untuk diberhentikan, diperingatkan misalkan sekitar 20 menit sebelum adzan, nah ini 20 menit lagi sudah mau adzan, jadi jangan main online. Boleh buka YouTube atau apa, tapi jangan yang game online dan sebagainya, kan akan susah dan mereka akan emosi. Ini seperti ketika kita sedang asik mengerjakan sesuatu kemudian dipaksa untuk berhenti. Jadi diberi peringatan sebelumnya dengan cara yang baik. Kalau misalkan sudah diperingatkan dengan baik, nah baru kita memberi sesuatu yang tegas. Jadi kita harus paham dulu bahwa itu adalah masa khayalan mereka, dan itu akan ada masa peaknya, ada masa bosananya. Jadi kalau di keluarga kami itu sekitar umur 11 atau 12 sudah bosan, karena memang sejak umur 3 tahun kita maksimalkan untuk dunia khayalannya itu. Ya, jadi anak saya yang sulung misalkan Azza waktu itu di umur 11-12 sudah dia kayak semacam aneh gitu melihat film Naruto dan sebagainya, karena memang di masa sebelumnya dia sudah dalam bahasa Arabnya khatam, itu sudah selesai dengan dunianya itu, sudah mulai masuk ke dunia nyata. Jadi kalau penonton konten YouTube ya hal-hal yang nyata, hal-hal yang real, on the spot dan sebagainya, yang hal-hal yang berhubungan dengan dunia nyata. Jadi itu yang perlu dipahami dulu, bahwa anak-anak dalam masa berimajinasi, berkhayal. Jadi nggak perlu dipukul, karena nanti ketika dipukul, dimarahan, yang setahunnya anak, orang tua jahat dan marah, pemarah, yang ditangkap itu omelan-omelan, nasihat-nasihat nggak akan ditangkap. Jadi yang ditangkap marah. Ini semacam kalau misalkan kita sedang di sebuah gedung, kemudian gedung bertingkat misalkan, kemudian gedung itu ada alarm. Nah, tiba-tiba gempa atau ada kebakaran, kemudian alarm berbunyi, maka setiap orang akan berlari sesuai dengan instingnya dia sendiri-sendiri, nggak peduli orang lain dan sebagainya, yang penting selamat. Nah sama, jadi ketika anak dimarahin, dipukulin, itu yang tertangkap alarmnya tadi, tapi tidak paham maksudnya apa, kenapa dibunyikan alarm gitu ya. Dinasihatin juga percuma, karena yang ditangkap pokoknya bapak marah, bapak ngomel, jahat dan sebagainya, seperti itu. Jadi dinasihatin baik-baik dan diberi aturan yang jelas dan tegas, bukan berarti kasar ya. Tegas itu tegas itu nggak harus kasar. Jadi misalkan, nah ini sudah waktunya berhenti main ya, Abi sama Umi ambil, sudah
karena sudah diperingatkan sebelumnya tanpa harus diomel-omelin, dimarahin dan sebagainya. Itu yang tentang supaya kita memahami keadaan anak-anak kita. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita tidak mania atau minimal kecanduan? Yang pertama ya mestinya dimulai dari diri kita, orang tua. Jangan-jangan kita orang tua juga kecanduan atau bahkan mania gadget, apalagi di masa pandemi ini yang hampir tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi harus dimulai dari diri kita masing-masing. Jangan-jangan ibu bapak, ayah dan bunda kecanduan juga gitu. Jadi harus dimulai dari diri kita. Kita memberi contoh yang baik. Saya kasih contoh untuk saya sendiri, hampir bahkan di masa pandemi ini saya jarang membuka HP saya, jarang ya. Kadang dipakai anak-anak. Saya kalaupun saya di laptop, mereka tahu saya sedang mengerjakan tesis. Jadi mereka memahami karena saya sedang mengerjakan tugas sekolahan yang dia pahami gitu. Jadi kita memberi contoh, itu yang pertama. Jangan sampai kita melarang anak-anak kita, nggak boleh jam 9 sudah tidur, tapi kita masih nonton misalnya, atau buka gadget gitu. Kemudian yang kedua, ketika anak tidak ada gadget, otomatis dia butuh sesuatu yang untuk mengisi kegiatan di dalam hidupnya. Kalau kita orang tua, kita sudah di otak kita sudah, saya harus masak, harus mengerjakan tugas kantor dan sebagainya, sudah jelas kalau itu. Nah, anak-anak tidak bisa, dia paling dapat tugas dari sekolahan cuma beberapa bisa dikerjakan, nggak sampai 1 jam sudah selesai. Habis itu disuruh ngapain? Nggak ada. Jadi carikan kegiatan, bahkan kalau bisa diajak bersama orang tua, apalagi di masa pandemi ini ya, kesempatan untuk mendekatkan diri pada anak-anak. Bisa dengan permainan yang lama, permainan model-model kita zaman dulu. Kita bikin proyek, misalkan kita mengerjakan, misalkan kita mau bikin donat bersama nih, dimanfaatkan waktu kosong mereka. Karena kalau tidak diisi waktu kosong itu, maka pasti mereka ingin pegang gadget, dan itu lama-lama bisa akan memberontak dengan kemarahan, emosi, karena mereka belum bisa mengendalikan itu. Jadi isilah kegiatan waktu kosong mereka dengan sesuatu hal bermanfaat bersama-sama. Jadi ajak. Nah, kalau itu tidak ada, bisa dialihkan untuk melakukan kegiatan yang positif yang sesuai dengan passionnya dia, tapi dengan gadget. Jadi misalkan, saya lagi sibuk, lagi masak, kemudian bapaknya atau istrinya juga sedang ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan, mau nggak mau anak bersentuhan dengan gadget. Nah, itu diberikan arahan untuk memanfaatkan gadget tadi untuk kegiatan yang positif, nggak sekedar konsumtif. Selama ini kita umat muslim di Indonesia, ya minta maaf, cuma konsumtif ya. Mereka sanggup nonton konten YouTube itu berjam-jam, dan kontennya ya astagfirullah ya, bahkan ada kata anjrit, anjay, itu kan maksudnya anjing ya, dan itu biasa didengarkan di telinga mereka gitu. Dan mereka tahan berjam-jam, padahal nggak, kalau menurut orang dewasa kontennya hampir nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Nah, diajarkan untuk membuat konten-konten atau hal-hal positif disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga tadi, gadgetnya masing-masing ya. Kalau misalkan nanti kita bikin channel tapi isinya bermanfaat, misalkan untuk bikin masakan ya, kamu yang video ya, mama yang masak, atau sebaliknya dia yang masak, kita yang video. Jadi seperti itu, diajak untuk mengalihkan gadget tadi ke arah positif. Jika memang kita tidak punya waktu luang atau tidak punya waktu yang untuk bermain bersama tadi, seperti itu. Jadi arahkan anak-anak ke kegiatan positif dengan gadgetnya. Nah, ini perlu teknik dan bisa dilihat di video, salah satu video saya yang diupload juga di SDIT Ihsanul Fikri, bagaimana cara mengarahkan anak-anak memanfaatkan
teknologi atau gadget secara positif. Jadi 3 hal tadi. Jadi dimulai dari diri kita, kemudian ajak atau luangkan waktu bermain, dan arahkan kegiatannya ke arah yang positif. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tidak perlu khawatir jika anak-anak kita baru tahap di kecanduan. Itu dalam bahasa umumnya biasa-biasa saja, masih dalam tahap yang wajar. Itu memang ya seperti itulah anak-anak, kita pernah juga mengalaminya. Coba Bapak Ibu ingat dulu juga, kadang sholat asar terlambat, sholat maghrib terlambat gara-gara mengejar layangan misalkan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu dengan baik. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu, ayah dan bunda tidak perlu marah-marah berlebihan kepada anak-anak. Ngomel boleh ya, terutama untuk yang bunda, karena memang perempuan kalau nggak ngomel, hormonnya belum puas, itu boleh. Tapi tidak usah berlebihan sampai dipukul, disiksa dan sebagainya, karena akan menimbulkan luka di psikologisnya dia, sehingga nanti bahkan kita tidak tahu keluarnya di usia dewasa seperti apa. Baik, itu saja topik kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda dan juga saya. Berkah, tetap semangat menemani anak-anak kita di masa pandemi, tetap semangat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan semoga kita nanti sampai di ujung Ramadan dan kembali fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.